Halo teman belajar, dan di video kali ini kita nggak akan membahas suatu hal yang teknis, melainkan saya akan coba untuk sharing beberapa hal terkait dengan pengalaman saya menjadi seorang DevOps Engineer. Karena kalau misalkan dihitung sampai sekarang, menjadi DevOps Engineer itu sudah hampir selama 2 tahun, dimulai dari tahun 2021 gitu. Sebelumnya memang saya bukan seorang DevOps Engineer, walaupun memang pekerjaan yang dilakukan atau skill set yang dibutuhkan itu sudah mencakup terkait dengan role dari si DevOps Engineer itu sendiri. Jadi saya akan mulai tentang apa yang akan saya ceritakan di video ini, mulai dari background saya dulu sebelum menjadi DevOps Engineer, kemudian responsibility apa sih yang sebenarnya ditanggung oleh seorang DevOps Engineer, dan juga apa skill set yang diperlukan oleh seorang DevOps Engineer agar bisa survive dan memberikan value kepada perusahaan. Oke, jadi kalau misalkan kalian siap, silahkan tune in ke video ini untuk membahas bahasan selanjutnya. Nah, saya akan cerita dulu kalau misalkan sebelum menjadi seorang DevOps Engineer, sebenarnya base saya adalah seorang software engineer yang mana tetap juga punya ketertarikan di sistem dan juga di security. Jadi base-nya memang punya pengalaman untuk membuat sebuah produk atau mengerjakan sebuah project dengan berbagai bahasa, entah itu PHP, kemudian dengan Java, atau dengan yang lainnya. Tapi karena juga punya ketertarikan tentang sistem, jadi kayak misalkan terkait masalah jaringan, tentang Linux dan sebagainya. Jadi mulai dari level membuat projectnya, kemudian coding, testing, sampai deployment kita lakukan sendiri gitu. Jadi saya tahu tentang end-to-end proses dari software development lifecycle itu. Oke, nah itu adalah salah satu hal yang sebagai background saya sebelum menjadi seorang DevOps Engineer seperti sekarang. Jadi pekerjaan di konsultan. Nah, perbedaannya sekarang adalah bekerja sebagai DevOps Engineer pada suatu perusahaan. Oke, nah untuk responsibility dari DevOps Engineer itu sendiri sebenarnya tergantung dari perusahaan di mana teman-teman akan bekerja nanti, karena bisa jadi setiap perusahaan memiliki responsibility yang berbeda. Tapi kalau misalkan di tempat saya kerja sekarang, sebenarnya main responsibility dari seorang DevOps Engineer itu lebih ke arah bagaimana kita bisa menjadi enabler. Oke, enabler ya kata kuncinya, bukan support, tapi enabler, sehingga kita bisa memberikan continuous integration, value dari continuous integration dan juga continuous delivery, sehingga kita bisa mendeliver software dengan kualitas yang oke dalam waktu yang cepat. Jadi bukan dalam level support lagi, tapi bisa mengenable. Jadi bedanya enable adalah dari yang tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin dilakukan. Nah, itu adalah salah satu tugas dari seorang DevOps Engineer. Lalu yang kedua adalah juga untuk membuat otomasi dari hal-hal tadi. Kalau misalkan saya cerita dari sebagai software engineer tadi, saya punya pengetahuan tentang bagaimana melakukan codingnya, melakukan testing, melakukan build, sampai deploymentnya juga. Nah, seorang DevOps Engineer juga memiliki responsibility untuk melakukan otomasi semua hal itu. Jadi developer nggak perlu repot-repot memikirkan, saya harus nge-buildnya gimana ya, saya harus ngetesnya gimana ya, saya harus melakukan deploymentnya gimana gitu. Mereka akan memikirkan itu karena nanti kita juga pasti akan bekerja sama dengan developer gitu ya, dan juga tester, supaya kita bisa tahu, oke, ternyata untuk developernya perlu environment yang seperti ini loh, untuk testingnya kita perlu melakukan tes A, B, C, D, E dengan environment yang seperti ini juga. Nah, itu kita akan berkoordinasi dengan tim lain. Nah, tugas kita adalah membantu untuk mengotomasi hal-hal itu semua, sehingga developer itu tidak perlu fokus untuk melakukan hal-hal manual secara terus-menerus. Jadi kita bisa saving waktu dan juga bisa mendeliver value lebih banyak. Jadi katakanlah developer bisa lebih fokus untuk meningkatkan kualitas softwarenya atau produknya. Jadi bukan melakukan hal yang repetitif atau manual. Nah, juga yang tadi ya saya cerita adalah kolaborasi dengan tim lain supaya kita bisa melakukan improvement, karena semakin kita bisa berkolaborasi dengan tim lain, kita akan terpapar terhadap masalah-masalah yang ada dan bisa melakukan propose solusi yang tadi untuk menghilangkan hal-hal yang repetitif sehingga bisa diotomasi, atau memberikan terobosan dari hal yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh, kita bisa melakukan deployment langsung, kita bisa melakukan pengecekan kode dengan sangat cepat, bahkan bisa menemukan vulnerability ketika kita berkolaborasi dengan security engineer. Oke. Kemudian juga salah satu tugasnya adalah, atau responsibility adalah, membuat dan juga memaintain dokumentasi. Karena kalau misalkan kita sudah membuat otomasi dari sebuah proses, tentu kita harus mendokumentasikan juga, dan mungkin di suatu saat nanti itu sebenarnya juga akan ada proses untuk
refactoring, entah karena ada software version yang berubah, out of date, ada vulnerability atau apapun itu. Jadi dokumentasi penting sehingga kalau misalkan ada pergantian pemain atau kita switch role ke tempat yang lain dan seterusnya, itu akan sangat mudah untuk di-maintain dan juga untuk di-improve di waktu yang kedepannya. Dan juga yang terakhir adalah research. Yang research ini adalah salah satu responsibility tersendiri karena kita harus mencari tahu apa sih yang sebenarnya bisa kita coba berikan kepada perusahaan dengan tools yang ada, dengan permasalahan yang ada, dan solusi yang kira-kira bisa kita propose juga. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami ketika kita ingin menjadi seorang DevOps engineer tadi ya. Jadi kita harus paham tentang software development life cycle. Jadi mulai dari yang nggak perlu sampai dari requirement ya. Jadi paling nggak kita tahu, oke, kalau misalkan software developer dia melakukan coding itu dengan environment yang seperti apa, testingnya seperti apa, deployment-nya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan punya gambaran itu, kita bisa tahu nanti kita kira-kira kita bisa melakukan otomasi yang seperti apa. Lebih bagus kalau misalkan teman-teman sebenarnya sudah punya pengalaman teknikal. Jadi teman-teman misalkan di perusahaan yang teman-teman incar, ternyata mereka menggunakan bahasanya katakanlah Java atau PHP. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman mendevelop bahkan sampai mendeploy PHP application entah dengan framework seperti Laravel atau Lumen, Coordinator dan seterusnya, itu akan lebih bagus karena teman-teman bisa punya sense, nanti punya gambaran apa yang sebenarnya bisa diimprove dari proses yang sudah ada itu. Nah, itu adalah yang pertama tentang si software development life cycle-nya. Kemudian juga perlu untuk memahami tentang yang namanya version control. Jadi teman-teman pahami apa yang dinamakan dengan Git. Bedakan antara Git, GitLab, GitHub dan seterusnya. Jadi Git supaya teman-teman bisa melakukan versioning terhadap konfigurasi kode dokumentasi teman-teman semua. Nah, ketika sudah tahu tentang Git, teman-teman bisa melakukan Git init, Git pull, Git push, Git commit, Git merge, cherry pick dan seterusnya. Oke, teman-teman juga perlu untuk mulai belajar tentang workflow. Jadi bagaimana seorang tim atau dalam sebuah tim itu bekerja untuk membuat sebuah software, entah menggunakan Git workflow atau dengan flow yang lain, katakanlah kita menggunakan branch master dev atau master release, master feature dan seterusnya. Nah, itu adalah pilihan, tapi teman-teman juga harus punya bayangan sebenarnya bagaimana sih workflow yang akan digunakan dan ada banyak workflow apa sih yang sebenarnya mungkin untuk digunakan yang bisa diadaptasi ke perusahaan teman-teman. Lalu juga belajar tentang otomasi terkait seperti GitLab Runner, GitHub Action dan juga tools-tools automation lain seperti Jenkins. Nah, jadi tools-tools ini sebenarnya yang akan membantu teman-teman untuk tadi melakukan otomasi terhadap testing, otomasi terhadap deployment, otomasi terhadap build. Jadi banyak hal yang bisa akan teman-teman lakukan otomasi ketika teman-teman tahu teknologi apa yang mungkin digunakan, teknologi apa yang pas digunakan, dan bagaimana cara menggunakan teknologi ya. Nggak perlu expert, tapi paling nggak teman-teman punya pengetahuan tentang itu dan juga punya technical experience. Nah, lebih ke arah technical experience ya, pernah mencoba, karena apa yang saya sebutkan tadi seperti Git, GitLab, GitHub, kemudian Git Runner, GitHub Action dan juga Jenkins itu adalah sesuatu yang mudah untuk dicari, mudah untuk dicoba dan juga mudah untuk ketika kita ingin menginstal sendiri. Jadi nggak terlalu rumit gitu. Nah, itu adalah hal kedua yang perlu teman-teman untuk pahami. Yang ketiga, ini menurut saya adalah salah satu hal yang sangat penting atau krusial juga kalau misalkan teman-teman menjadi seorang DevOps engineer, yaitu adalah pengetahuan dan praktikal tentang Linux dan juga networking. Jadi kalau mostly ya, saya nggak bilang selalu, tapi mostly deployment dari sebuah aplikasi atau software atau apapun itu biasanya akan di platform Linux, entah dengan Docker atau entah langsung source code-nya yang kita deploy ke sana dan seterusnya. Nah, memiliki pengetahuan dan praktikal tentang Linux itu akan membantu karena teman-teman bisa dengan mudah untuk mencoba proses manual sebelum melakukan otomasi. Karena semua yang akan diotomasi itu kan sebenarnya sudah kita verifikasi secara manual. Baru ketika verifikasi secara manual, oke, kita melakukan otomasinya sehingga kita tidak melakukan secara terus-menerus. Nah, Linux experience dalam menggunakan Linux, entah dalam kehidupan sehari-hari itu akan membantu kalau misalkan teman-teman mau melakukan proses manual untuk diotomasi tadi atau juga untuk melakukan troubleshooting. Pun ketika basic networking seperti IP address, subnetting, kemudian services yang ada di network seperti DHCP untuk IP,
auto assign dan seterusnya, DNS. Nah, itu juga perlu untuk teman-teman tahu, karena semakin teman-teman tahu di hal itu juga akan mempermudah untuk melakukan troubleshooting atau bahkan untuk melakukan development atau proof of concept dari environment untuk melakukan CI/CD yang teman-teman bisa propose nantinya. Selain itu juga penting untuk memahami tentang bash atau scripting. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa melakukan otomasi atau scripting dengan bash itu oke. Atau kalau misalkan teman-teman lebih familiar dengan Python juga bisa dicoba untuk memperdalam Python tapi dalam konteks untuk melakukan otomasi di sistem. Contohnya ketika kita ingin melakukan pembacaan file, mengenumerasi isi dari file, terus membandingkan dan seterusnya, kita bisa menggunakan Python juga. Contoh, kalau misalkan kita ingin melakukan word count atau kita akan melakukan komparasi dari library yang ada di satu tempat dan tempat lain, kita bisa gunakan Bash atau kita juga bisa gunakan Python. Jadi pilih mana yang kira-kira akan sangat cocok digunakan di tempat teman-teman akan bekerja nantinya. Oke ya. Kemudian salah satu hal yang juga yang menurut saya penting untuk teman-teman DevOps Engineer miliki adalah pengetahuan tentang security. Jadi practical security sebenarnya lebih ke arah konsepnya, karena praktikal ya mungkin oke ya, jadi teman-teman membaca tentang OAuth dan seterusnya. Tapi konsep tentang security seperti confidentiality, integrity, kemudian availability, teman-teman harus coba untuk pahami apa yang sebenarnya confidential, apa yang harusnya dijaga integritinya, apakah kita bisa menjaga availability dari sebuah service dengan proses yang kita propose. Nah, jangan sampai kita memberikan atau mempropose solusi, kita mendevelop sebuah workflow untuk CI/CD tapi ternyata ada data leak gitu di sana. Jadi informasi yang kredensial malah terpublish ke internet, contoh. Kemudian atau ternyata ketika kita propose solusi kita ternyata availability-nya sangat rendah. Jadi ketika ada satu permasalahan maka semua sistem akan tidak bisa diakses. Nah, itu adalah salah satu hal yang juga perlu untuk teman-teman pertimbangkan. Jadi masalah security. Walaupun nanti kalau misalnya teman-teman mau extend, contohnya di bagian testing, teman-teman juga bisa mulai untuk pelajari tentang static analysis atau dynamic analysis. Teman-teman bisa coba untuk integrasi dengan tools untuk melakukan penetration testing dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan, tapi balik lagi untuk di awal teman-teman akan coba fokus ke bagian-bagian tadi seperti software development lifecycle, kemudian tentang Git, CI/CD tools, kemudian tentang Linux ya, dan juga basic network service, dan juga tentang security. Balik lagi, memang skill-skill tersebut itu tidak mutlak teman-teman harus kuasai semua, tapi silakan coba untuk cek ke tempat atau perusahaan yang teman-teman ingin lamar pekerjaannya atau teman-teman incar, karena bisa jadi setiap perusahaan punya preferensi berbeda. Contoh, di perusahaan tertentu dia prefernya menggunakan Python, di perusahaan yang lain dia preferensinya menggunakan Bash, di perusahaan yang lain mereka prefer menggunakan GitLab over GitHub, karena memang ada keinginan untuk semua code itu di host secara on-premise, untuk otomasinya juga di host secara on-premise. Jadi biasanya teman-teman bisa cek di halaman karir dari sebuah perusahaan untuk lowongan DevOps Engineer, apa sih sebenarnya requirement atau nice to have dari seorang DevOps Engineer yang ingin mereka inginkan. Contohnya kayak tadi ya, harus sudah fluent di Jenkins, Python, atau bahkan di security dan lain sebagainya. Atau juga katakanlah sekarang kalau misalkan kita ngomongnya di startup, harus paham tentang kontainer. Jadi kalau misalkan teman-teman paham tentang kontainer seperti tentang Docker, kemudian tentang Docker Compose, atau kalau misalkan lebih ke atas lagi teman-teman juga paham tentang Kubernetes, itu adalah nilai plus yang bisa teman-teman tawarkan. Walaupun balik lagi itu nggak harus teman-teman ahli semuanya, karena balik lagi sesuai dengan kebutuhan di mana teman-teman ingin bekerja atau di tempat perusahaan teman-teman bekerja. Jadi jangan overwhelm terhadap banyak requirement atau banyak teknologi stack yang katanya seorang DevOps harus bisa gitu. Jangan ke situ dulu, tapi fokus ke hal-hal yang prinsipal yang mungkin bisa digunakan dimanapun. Nah, itu balik lagi ya ke beberapa hal yang sudah saya sampaikan di bagian yang depan. Oke, jadi itu adalah beberapa tips dan juga pengalaman kalau misalkan ingin menjadi seorang DevOps Engineer. Saya sendiri dulu ketika menjadi seorang DevOps Engineer, ada beberapa hal yang memang saya kurang familiar. Contoh, walaupun saya cukup familiar dengan Linux, tapi untuk scripting menggunakan Bash yang secara intensif itu saya masih merasa masih kurang. Nah, di proses preparasi sebelum melakukan apply ke DevOps Engineer, saya melakukan percobaan, kemudian latihan tentang scripting menggunakan Bash. Kalau untuk Python-nya udah oke, Bash-nya yang kurang, jadi saya akan latihan di sana. Atau
saya udah pernah nih menggunakan Jenkins untuk automation, nah, tapi belum pernah menggunakan GitLab Runner. Nah, maka kita akan coba. Jadi lakukan percobaan dan juga lakukan latihan secara terus-menerus selagi memang apa yang di requirement-kan itu adalah sesuatu yang mudah untuk dicoba. Seperti GitLab, kita tinggal buka repository, kemudian kita gunakan runner yang sudah tersedia. GitLab definition untuk pipeline juga banyak, contohnya teman-teman bisa coba untuk use case teman-teman. Nah, yang paling mudah adalah teman-teman bisa mencoba untuk mengotomasi proses atau memberikan value dari si seorang DevOps engineer itu dari project yang teman-teman sudah pernah buat dulu. Contoh, dulu sudah pernah membuat project dengan Laravel gitu ya. Coba teman-teman setup repository-nya, kemudian setup untuk melakukan testing otomatisnya, kemudian melakukan review, auto deployment-nya, atau teman-teman bisa build untuk image setiap kali rilisnya sudah oke, dan seterusnya. Nah, dengan begitu teman-teman bisa punya pengalaman, dan ketika nanti ada di proses interview, teman-teman bisa bercerita lebih banyak tentang apa yang sudah teman-teman coba. Karena balik lagi, apa yang teman-teman coba bisa sangat membantu ketika nanti di proses melamar pekerjaan sebagai seorang DevOps Engineer. Kira-kira itu dulu untuk cerita kali ini terkait roadmap menjadi seorang DevOps Engineer. Di channel ini sebenarnya sudah banyak tutorial yang terkait dengan menjadi DevOps Engineer, mulai tentang Git, kemudian tutorial Jenkins, scripting juga ada. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar tentang menjadi seorang DevOps Engineer, ada beberapa video yang memang sudah bisa teman-teman tonton di channel ini. Oke, jadi itu dulu untuk cerita kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan value tentang bagaimana menjadi seorang DevOps Engineer dan bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan sebagai DevOps Engineer. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.